dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini, di mana di sini dia perikopnya adalah kenaikan Yesus. Kalau saya temukan, katakan amin. Kita akan baca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke kotanya. Di situ ia mengangkat tangannya dan mendekati mereka. Dan ketika ia sudah mendekati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita perhatikan firman Tuhan, di mana Yesus naik ke surga, maka Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Lalu dikatakan di sini bahwa Tuhan memberkati mereka, lalu mereka bersukacita. Sesudah itu mereka kembali ke Yerusalem dan mereka berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga bahwa saudara dan saya, bahwa kita umat Tuhan yang ada di bait Allah atau gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupak ini, kita sedang memperingati kenaikan Tuhan kurang lebih 2000 tahun yang silam, yang disaksikan oleh beberapa orang muridnya. Mereka melihat bahwa sungguh-sungguh Yesus naik ke surga, bahwa sungguh-sungguh Yesus terangkat ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hari kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah hari raya umat Kristiani yang begitu besar, yang begitu akbar, yang begitu penting, yang saudara dan saya peringati hingga hari ini. Ada banyak orang hanya memperingati Natal begitu besar, tapi memperingati kenaikan Tuhan itu hanya begitu saja. Padahal saudara-saudara, kelahiran Tuhan, kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan, kenaikan Tuhan ke surga, itu adalah sama-sama besar bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap orang-orang Kristiani. Oleh karena itu saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke surga satu peristiwa yang sangat penting, di mana saudara pelayanan Tuhan Yesus semasa di dunia ini adalah satu peristiwa yang besar yang perlu saudara peringati dan saya peringati dan kita peringati, sehingga hari ini manusia orang Kristen yang ada di muka bumi ini penuh sukacita untuk memperingati kenaikan Tuhan ke dalam surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dimulai dari kelahirannya ke dunia, menjadi manusia. Lalu dikatakan itu saudaraku, dan saudara dan saya kenal, itu adalah Natal. Kemudian saudara-saudaraku, dia mengalami peristiwa yang besar, penderitaan,
kesaliban, bahkan kematiannya saudara-saudaraku, itu dirayakan. Dan orang Kristen kenal itu adalah Jumat Agung. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ketiga dia dibangkitkan. Dan itu dikenal orang-orang Kristen adalah Paskah. Setelah 40 hari yang menempatkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan kepada banyak orang, lalu dia naik ke sorga, terangkat ke sorga, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini adalah saudaraku, perlu kita maknai dalam setiap kehidupan kita. Ada hal apa di dalam peristiwa itu? Dari mulai dia lahir menjadi manusia, ada peristiwa yang dia alami hingga naik ke surga, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dan hari ini, apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi? Ini yang perlu kita tahu, saudaraku. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan, yang mau kita ketahui. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga, saudara-saudara. Yang pertama, saudaraku, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah menyatakan pelayanan Yesus di dunia telah selesai, atau pelayanan Yesus di dunia telah berakhir. Itu satu adalah makna kenaikan Yesus naik ke surga. Dan dia menunjukkan Yesus naik ke surga bahwa pelayanannya, pekerjaannya semasa di dunia ini sudah diakhiri, dan dia naik ke surga, saudara-saudara yang dikasihi. Dan ketika dia melayani di tengah dunia, tugas pelayanan Yesus adalah memberitakan Injil, menyembuhkan, memulihkan, bahkan menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa saudara, dosa saya, dosa kita semua, saudara-saudaraku, sesuai dengan janji-janji yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itulah makna yang pertama. Dan makna yang kedua, saudaraku, yang dikasih Tuhan adalah menyediakan tempat bagi umat-umat, menyediakan tempat bagi saudara, menyediakan tempat bagi saya, menyediakan tempat bagi kita semua, orang-orang percaya yang taat dan setia kepada yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dikatakan di dalam Yohanes 14 ini, yang sering sudah kita dengarkan ini, ayat 1 sampai 3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan kita menyediakan tempat akan kita, Tuhan Yesus akan datang kembali pada waktu kali kedua nanti. Dia akan datang, sebab dia katakan di mana Tuhan berada, di situ nanti saudara dan saya akan berada. Maka dia pergi ke surga itu. Yang kedua, saudaraku, menyediakan tempat bagi umat-umatnya. Umat-umatnya di sini adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang melakukan yaitu perintah-perintah Tuhan dan mau mengerjakannya di dalam setiap kehidupan.
Dan setelah itu dikatakan, ketika Yesus sudah menyediakan, maka dia akan datang kembali dan kita akan bersama-sama Yesus untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sekarang ini, firman Tuhan ajar supaya kita bangkit. Kita mau bangkit terus. Bangkit menjadi seorang pemenang. Menang terhadap iblis. Menang terhadap dosa. Menang terhadap daya tarik dunia ini. Menang dari kedagingan-kedagingan. Dan ini harus kita menangkan. Menunggu Yesus datang kali yang kedua ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan itu, saudara. Sebab kenapa, saudaraku? Sebab hanya pemenang yang berhak menerima mahkota. Hanya pemenang yang berhak menerima dan masuk ke dalam surga yang mulia. Jika saudara beberapa hari yang lalu melihat Asian Games bahwa Indonesia menjadi pemenang, maka mereka yang layak yang berhak menerima yaitu piala emas. Begitu digambarkan, saudaraku, orang-orang percaya, orang-orang beriman yang menjadi pemenang, saudara dan saya lah yang berhak menerima mahkota-mahkota itu. Maka untuk itu, kalahkan kedagingan, kalahkan dosa-dosa, kalahkan tarik daya dunia ini, kalahkan yaitu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, iblis dan setan yang selalu menggoda kita, merayu kita supaya kita tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya supaya kita kuat dan mampu untuk mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Inilah saudaraku makna yang kedua yang mau kita renungkan, sehingga Tuhan Yesus naik ke surga supaya kita, saudaraku, disediakan tempat bagi saudara dan bagi saya ketika nanti datang Tuhan kali yang kedua ke tengah-tengah dunia ini. Dan makna yang ketiga, saudaraku, Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus. Yesus naik ke surga, dia mau mencurahkan Roh Kudus bagi saudara dan bagi saya, bagi kita semua, bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang percaya. Untuk apa itu Roh Kudus? Firman Tuhan katakan Roh Kudus itu untuk menguatkan saudara, menguatkan saya, menghibur saudara, menghibur saya. Ketika kita bersedih, ketika kita susah, ketika kita lemah, Tuhan sadar dan Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghibur dirinya sendiri. Di saat-saat manusia itu ada diperhadapkan dengan beban, persoalan, masalah, tindisan, belenggu, ikatan. Tapi Tuhan tahu persis, dia mau menolong dengan satu penghibur, yaitu Roh Kudus yang ajaib, yang berkuasa juga, yang mampu juga untuk membebaskan setiap orang yang datang berseru kepada-Nya. Maka dikatakan dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ini ayat 8, demikian dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu, saudaraku, Tuhan janjikan
untuk memberikan kita kuasa atau kekuatan. Kuasa ini ada orang menerjemahkan itu adalah dinamis atau dinamik yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dinamik itu laksana bom. Maka begitulah digambarkan kuasa Roh Kudus itu laksana satu bom yang sangat luar biasa, yang bisa memenangkan, yang bisa menguasai setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Tuhan janjikan bahwa saudara dan saya, bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada saudara dan kepada saya ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, sampai nanti Yesus datang kali kedua ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Kapan Yesus datang? Firman Tuhan katakan tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Entah kapan, manusia tidak tahu. Bahkan firman Tuhan katakan anak pun yang tidak tahu. Hanya yang tahu hanya Bapa. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan tidak lama lagi bahwa Tuhan kita akan datang kali kedua ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini untuk mengangkat saudara dan saya dan orang-orang percaya yang taat dan setia kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga memberikan sebuah pengharapan dan kebenaran-kebenaran akan janji-janjinya bagi saudara dan bagi saya atau bagi kita yang percaya kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan ini, akan firman Tuhan ini, bahwa Dia menyediakan tempat. Kita harus percaya. Ketika kita tidak percaya, maka ini akan menjadi sia-sia bagi setiap kehidupan kita. Sehingga dikatakan kenaikan Yesus ke sorga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janji-janjinya bagi kita yang percaya kepada Yesus, kepada perkataan. Maka dikatakan kita sebagai umatnya harus hidup di dalam Roh Kudus. Ketika kita hidup dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus itu, maka di sana saudaraku akan ada kita dapati saling mengasihi antara satu dengan yang lain, yaitu mengikuti teladan-teladan Tuhan, teladan-teladan Yesus selama Dia ada di tengah-tengah dunia. Kurang lebih 3,5 tahun Dia mengajar tentang kasih, saudara-saudaraku. Sebab kasih yang paling utama yang diajarkan oleh Yesus ketika Dia masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Maka Tuhan inginkan saudara dan saya, mau kita mengasihi antara satu dengan yang lain, menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua ke tengah dunia ini, dan mengikuti teladan-teladan Tuhan. Ada banyak teladan-teladan Tuhan di tengah-tengah dunia ini selama Dia ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dikatakan perkataan dan perbuatan kita menjadi berkat bagi semua orang, bagi setiap orang. Perkataan dan perbuatan kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Puji Tuhan. Dan itulah sehingga Tuhan utus itu Roh Kudus bagi saudara dan bagi saya. Sekarang ini sebenarnya tidak lagi saatnya menanti-nanti Roh Kudus. Tapi sesungguhnya Roh Kudus itu Tuhan sudah curahkan. Namun yang perlu bagi kita
terutama bagi kita. Bagaimana kita menjaga hidup kita tetap kudus dan suci, supaya tetap Roh Kudus itu ada tinggal di dalam setiap hidup kita, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap detik. Ada Roh Kudus itu bersama-sama saudara dan bersama saya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita nanti kebaktian 10 malam, kita mau berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar hidup kita dilucikan, hidup kita dikuduskan. Maka Roh Kudus itu layak dan berkenan masuk di dalam setiap hidup kita dan tinggal di dalam setiap hidup kita. Maka kita, saudaraku, dilihatnya menjadi kudus, menjadi suci dan berkenan kepada Tuhan. Maka ketika Roh Kudus itu ada bersama kita, maka kita percaya yakin segala perkara dapat kita tanggung di setiap kehidupan kita, di setiap perjalanan kita, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu antara suami dan istri, baik itu di dalam anak-anak, baik itu di dalam pekerjaan. Roh Kudus ada membimbing, Roh Kudus ada memelihara, Roh Kudus ada menuntun, Roh Kudus ada mengingatkan. Sehingga kita, saudaraku, tidak menjadi lemah, tidak menjadi jatuh, tapi kita memperoleh kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,